Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Agustira dari kelas 12 MIA 1 nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang modifikasi program komputer. Modifikasi program komputer terdiri dari dua subbab, yaitu A. Manfaat kemampuan TIK dan informatika, dan B. Peluang sumber daya manusia TIK dan informatika. Berikut penjelasan atau presentasi dari saya. A, yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak juga bisa disebut dengan software, yaitu suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Jadi, perangkat lunak ini bisa kita temui pada dalam komputer. Jadi, jika suatu komputer tidak memiliki perangkat lunak, maka komputer tersebut tidak bisa dijalankan sesuai dengan semestinya atau sesuai dengan fungsinya, karena perangkat lunak dan perangkat keras merupakan suatu hal yang saling berhubungan. Jadi, dua hal tersebut harus ada pada perangkat keras maupun perangkat lunak. Perangkat lunak memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Menyediakan fungsi dasar suatu komputer sehingga komputer dapat dioperasikan. Eksempelnya seperti sistem operasi dan sistem pendukung operasi. Lalu yang kedua yaitu mengatur semua perangkat keras yang ada pada komputer sehingga dapat berfungsi secara bersamaan. 3. Yaitu menghubungkan antara beberapa perangkat lunak lainnya dengan perangkat keras yang ada pada komputer. 4. Menerjemahkan perintah perangkat lunak ke dalam bahasa mesin yang dapat dimengerti, bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh perangkat keras. 5. Mengidentifikasi suatu program yang ada di komputer. Jadi, 1-5 tadi merupakan fungsi dari perangkat lunak. 2. Produk perangkat lunak dibagi menjadi dua, yaitu A. Produk generik, dan yang kedua yaitu produk pesanan. Produk generik adalah perangkat lunak standar yang diproduksi oleh organisasi pengembang dan dijual ke pasar terbuka dengan spesifikasi yang umum sesuai kebutuhan kebanyakan pengguna. Produk ini biasanya disebut software standard. Jadi seperti kayak sistem operasi, APK Office, utility, dan APK editor. Kan banyak itu di laptop ataupun di PC. Ada beberapa produk generik kayak APK editor itu seperti apa ya? Filmora, terus CorelDRAW, terus Photoshop, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu produk pesanan. Produk pesanan adalah perangkat lunak yang dipesan oleh pelanggan tertentu untuk memenuhi kebutuhan sesuai permintaan pelanggan tersebut, yaitu seperti kayak APK supermarket, APK bank, APK kantor, dan lain sebagainya. Kayak kita bisa temui di Shopee, lalu di Tokopedia, dan lain sebagainya. APK tersebut merupakan APK yang dipesan oleh perusahaan tersebut atau pengguna tersebut. 3. Yaitu selanjutnya jenis-jenis APK perangkat lunak. A. Perangkat lunak sistem atau sistem software. Contohnya seperti sistem operasi, driver, compiler, editor, dan prosesor telekomunikasi. Lalu yang kedua ada perangkat lunak waktu nyata real-time software. Eksempel seperti pengontrol keasaman tabung reaksi, pengontrol arus udara, dan pengontrol reaksi nuklir. Lalu yang ketiga ada perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan. Eksempel seperti simulasi vulkanologi, astronomi, dinamika, orbit pesawat ruang angkasa, analisis otomotif, otomasi pabrik, dan biologi molekuler. Lalu yang keempat ada embedded system. Eksempel seperti microwave, kamera digital, dan GPS. Lalu yang kelima ada perangkat lunak pengolah data seperti data processing.
Example seperti pengolah statistik dan billing telepon. Lalu yang ke-6 ada perangkat lunak sistem informasi atau informasi sistem. Example seperti website dan perpustakaan digital. Lalu yang ke-7 ada perangkat lunak sensor seperti pengatur suhu ruangan, mesin absensi, dan lain sebagainya. Lalu yang ke-8 ada perangkat lunak komunikasi seperti komunikasi atau bisa disebut dengan communication software. Example seperti APK Messenger dan router. Lalu yang ke-9 ada perangkat lunak pengolah grafis. Example seperti pembuatan poster dan pembuatan video. Lalu yang terakhir ada perangkat lunak kecerdasan seperti jaringan saraf tiruan, sistem pakar, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Perangkat lunak juga memiliki beberapa kriteria yaitu seperti usability, be reliable, maintainability, efficiency, caching and user interface, long lifetime, high performance, readability, and robustness. Ya. Pada subbab B ada melakukan modifikasi program dengan beberapa cara, yaitu modifikasi program penjumlahan. Modifikasi program dilakukan jika ada program yang tidak memenuhi kriteria kualitas program yang baik. Modifikasi program dilakukan tanpa mengubah struktur dan tanpa menyebabkan masalah ketika program digunakan kembali. Jadi ini seperti kayak ada beberapa program yang tidak memenuhi kriteria lalu ditambahi kriteria yang lain agar dapat memenuhi dan program tersebut dapat dijalankan kembali, seperti itu. Sebelum kita memodifikasi program, kita juga harus mengetahui beberapa hal ketika kita memodifikasi program, yaitu salah satunya kriteria kualitas program apa yang tidak terpenuhi. Jadi di dalam kita memodifikasi program, kita harus tahu nih kriteria apa sih yang nggak memenuhi program tersebut. Nanti kita menambahi program atau memodifikasi program. Lalu selanjutnya ada fungsi program. Di PC tersebut ada fungsi yang tidak terjalan, itu apa, baru kita tambahin. Lalu ada lagi algoritma, bahasa pemrograman, dan pengkodeannya sebelum akhirnya memodifikasi program tersebut. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.